Shri ya la 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 ya Rama ya la ya la 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 ya Rama ya Rama. Shri ya la 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 ya la 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 ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Shri ya la 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 ya la la ya Rama ya la ya la ya Rama ya Rama. Shri ya la 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 ya la ya la ya la ya Rama ya Rama. Shri Rama Yara Yara Maya Rama Shri Rama Yara Mo. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemurahan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Maya Rama Maya Rama Maya Rama Shri Maya Rama Shri Shri Maya Rama Shri Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Maya Rama Shri Shri Shri
Shri Ara Ra 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 Rama Yara Maya Rama Yara Maya Ra Yara 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 Maya Rama Yara Ma Shri Ara Ra 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 Maya Rama Yara 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 Maya Rama Shri Ara Ra Ra Yara 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 Maya Rama Shri Ara Shri Maya Ra Yara 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 Maya Ra Maya Rama Shri La 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 Maya Ra Yara 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 Maya Rama Shri La La Maya Ra Maya Ra Maya Ramo Shri La La Maya Ra Maya Ra Maya Ramo Shri Shri Maya Rama Ramo Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Celikanku jamalah rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shirya Mayara Yara Mayara Yara Mayara
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di surga, hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau sama-sama berdoa Tuhan. Kami mau mengundang Roh Kudus sekali lagi boleh ada di dalam kehidupan kami, mengurapi tanah hati kami, tinggal dan berkata di dalam hati kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, tuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu. Jangan sampai tanpa sadar Tuhan, Kau dapati bahwa hati kami sudah mengeras ya Bapa. Sudah bukan lagi hati yang lemah lembut, yang mudah diajar. Bukan lagi hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, menerima teguran yang daripada Engkau. Hari ini kami minta sekali lagi Tuhan, jamah hati kami, bentuk sekali lagi bejana hati kami, hancurkan jikalau Kau dapati Tuhan segala kekerasan yang ada di dalam hati kami. Penuhi hati kami sekali lagi dengan kasih-Mu ya Bapa. Penuhi bejana hati kami dengan kasih-Mu sampai melimpah ruah ya Bapa. Hari-hari ini kalau kami kurang kasih Tuhan, itu menandakan bahwa kami jauh daripada Engkau ya Bapa. Salah satu indikator seseorang dekat dengan Tuhan secara pribadi adalah hatinya akan semakin penuh dengan belas kasihan, semakin sabar dan lain sebagainya ya Bapa, penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan yang daripada Allah Bapa. Tapi kalau hari-hari ini hati kami gelisah Tuhan, bahkan kami feel alone, bahkan kami merasa frustasi atau apapun, bahkan kami gak bisa membohongi bahwa ada sebuah selubung di dalam hati kami Tuhan. Itu adalah pertanda bahwa hubungan kami dengan Kau secara pribadi Tuhan ada yang kurang benar. Hari ini bahwa setiap kami kembali Tuhan, hancurkan setiap kesombongan di dalam hati kami, setiap keakuan diri Tuhan, dan rendahkan hati kami Tuhan sampai serendah-rendahnya ya Bapa. Biarkanlah kami mengingat bahwa status kami ini bukan hanya anak Tuhan, tetapi status kami ini jugalah hamba di hadapan-Mu ya Bapa. Biarkanlah tidak satu orang pun bermegah diri, tidak satu orang pun Tuhan menyimpan kesombongan di dalam hatinya ya Bapa. Dengan mengandalkan hari-hari ini, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami perbuat, kami lupa bersyukur Tuhan bahwa segala sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kami adalah berkat, adalah daripada Engkau Tuhan. Segala apa yang kami miliki
saat ini juga, bahkan nafas ini jika Tuhan mau ambil pun kami tidak bisa apa-apa ya Bapa. Ajari kami ini melihat betapa kecil kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Janganlah kami menjadi sombong hanya karena kami disebut umat pilihan Allah. Janganlah kami menjadi sombong dengan setiap apa yang Tuhan sudah percayakan, setiap kemampuan, setiap skill, setiap pengurapan, setiap berkat yang ada di dalam kehidupan kami. Hari kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami ini bukan apa-apa. Sesungguhnya kami ini bukan siapa-siapa. Debu dan tanahlah kami Tuhan. Tidak panjang waktu hidup kami ya Bapa. Hari ini ajari kami Tuhan merendahkan hati kami. Kalau kami lama tidak pernah merendahkan hati di hadapan-Mu, masuk berdoa seenak hati kami sendiri ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami jauh dari hati yang semula, daripada kasih mula-mula-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kami mau berbalik hari ini Tuhan. Kamu menjadi pribadi yang merendahkan diri ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, menghormati Engkau Tuhan, sungguh-sungguh datang ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dengan segala kenyamanan online dan lain sebagainya, ibadah online, CG online dan lain sebagainya. Kami lupa banyak nilai yang telah bergeser di dalam hati kami tanpa kami sadari. Hari ini kami mau kembali Tuhan. Hari ini kami mau kembali kepadamu ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, kami minta sekali lagi jamah hati setiap kami. Hancurkan hati kami sekali lagi ya Bapa. Bentuk bejana hati yang baru, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Hapuskan segala keakuan dan keangkuhan diri di dalam kehidupan setiap kami. Mari Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu sekali lagi. Bekerjalah di dalam hati setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau bertata sekali lagi dan menjadi yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Genggam erat setiap hati kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Pegang kehidupan setiap kami. Ingatkan kami ketika kami mulai salah, ketika kami mulai serong, ketika jalan kami tidak mulai lurus Tuhan, miring ke kiri, miring ke kanan, kami mulai limbung Tuhan, kami mulai berkelok-kelok ya Bapa, kami mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan, kami tidak melihat lagi Engkau Tuhan, kami melihat hal-hal yang lain ya Bapa. Hati kami tertarik kepada dunia ini, bukan kepada yang roh ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, sekali lagi bebaskan roh kami Tuhan. Hancurkan dan patahkan setiap belenggu kami di dalam nama Yesus. Hari kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu Allah Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan Engkau. Berbicaralah melalui hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hamba-Mu dengan kuasa darah domba Allah. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, jauh lebih daripada apa yang bisa hamba-Mu ucapkan ya Bapa. Tapi Engkau bekerja dan berbicara ke dalam hati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom guys. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai kemenangan yang kecil itu dimulai dari kemenangan yang besar dimulai dari kemenangan-kemenangan yang kecil ya. Hari-hari ini kita tahu ya bahwa di generasi kita, anak-anak muda zaman sekarang, era kita maupun era ke bawah-bawah kita itu dibiasakan dengan segala hal yang serba instan ya. Contoh, kalau kita mau beli makanan sekarang, kita tidak perlu bersusah-susah
untuk kita pergi ke tempat tersebut untuk ngantri dan lain sebagainya ya. Tapi kita cukup dari layar HP kita di rumah kita masing-masing, kita cukup tekan tombol dan kita pesan lewat aplikasi, dan ada orang yang dalam tanda kutip menggantikan kita untuk melakukan tugas kayak keluar ya, pergi ke restoran, ngantri, ngambil makanan, kemudian diantarkan. Jadi seolah-olah segala sesuatunya itu serba instan. Kita mau cari informasi apapun di internet sekarang, banyak platform yang bisa menyediakan, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ya kan, ada TikTok bahkan dan lain sebagainya. Kita bisa cari apapun dengan instan, ya. Semuanya itu serba instan. Nah, tetapi ada efek yang tanpa kita sadari itu membuat cara berpikir anak-anak muda sekarang itu menjadi result oriented, dalam arti cuma lihat hasilnya, ya. Jadi anak-anak sekarang itu kalau kalian kerja ya, misalnya kalau di tempatnya Koko itu, beberapa Koko lihat itu anak-anak sekarang itu kurang tahan uji dibandingkan orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang dulu itu minimal mereka akan bertahan setahun, atau mereka akan bertahan 2 tahun di dalam kerjaan misalnya, kalau gak cocok dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Mereka berusaha struggle, mereka berusaha menang dari crash mungkin, atau masalah, atau apa yang dihadapi di kantor. Mereka punya keinginan yang kuat untuk belajar gitu. Sedangkan anak-anak yang sekarang, mereka lihatnya apa? Anak-anak sekarang lihatnya lebih ke arah mungkin gajinya berapa yang pertama, terus begitu selain gajinya berapa, tempatnya nyaman apa enggak, atasannya ini enak enggak, dan lain sebagainya. Terus kerjanya itu kayak apa dan lain sebagainya. Kalau dia mendapati contohnya, wah kerjanya enggak enak, susah, harus ngelembur sedikit dan lain sebagainya, terus wah atasannya enggak enak, atau apa rekan kerja enggak enak, atau tempat kerja enggak enak, kan mereka enggak akan bertahan lama. Mungkin mereka ada yang seminggu masuk sudah keluar, 2 minggu masuk sudah keluar, 1 bulan bahkan paling lama sudah keluar, kayak gitu. Turnovernya itu lebih tinggi ya di tempat kerjanya Koko itu. Selama Koko kerja itu semakin tahun, karena Koko tahu kenapa, karena Koko kan divisi IT. Jadi ketika ada orang baru yang masuk, tentu saja Koko kan harus menyiapkan laptopnya, mungkin login-nya untuk anak-anak tersebut. Jadi Koko tahu siapa yang baru masuk, loh kok udah keluar lagi, masuk kok keluar lagi, dan lain sebagainya. Turnovernya itu setiap tahun itu bertambah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya ya. Salah satu yang menyebabkan itu adalah ini, karena kita sudah terlalu dibiasakan dengan yang namanya result oriented ini. Jadi kita cuma lihat hasil, suruh ngantri sedikit males ya kan, lihat antri yang mengular, wah males dan lain sebagainya. Terus malas lah, serba lebih malas gitu loh. Serius ini. Contoh lah, nggak usah panjang-panjang. Kita dengan ibadah online, kayak kapan hari sudah pernah dijelaskan, Koko bagikan, ada pergeseran nilai yang mungkin kita itu nggak disadari, iya kan. Kalau kita ada di ruang ibadah dulu kan nggak bisa seenaknya nge-pause ibadah terus kita ngapain, terus balik lagi ya toh. Atau kita nggak bisa ngatur jam ibadah seenak kita sendiri ya kan. Kalau ibadah offline kan sudah ditentukan jam 5 gitu. Kalau kita jam 5 nggak ada, kelewat ya sudah ya kan, seperti itu. Nah, tapi kalau dengan ibadah online gimana? Dengan ibadah online bisa sesuka hati ini kita, gitu loh. Kita mungkin tidak lihat bahkan di hari itu, kita bisa lihat di hari lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu kan menyebabkan kemunduran sebuah yang namanya komitmen ketika kita ibadah dan lain sebagainya, ya kan. Ada kemunduran nilai yang tidak kita sadari. Nah, ini yang kita mau bahas, ya. Salah satu kemunduran aja, kita itu mungkin lupa bahwa kemenangan yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kemenangan-kemenangan yang kecil, dari langkah-langkah sederhana, dari sebuah hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia. Ingat bahwa di Alkitab, di ayat Lukas 16 ayat 10, kalian boleh catat, Koko bacain ayatnya ya. Di Lukas 16 ayat 10 itu berbunyi seperti ini: barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ya. Juga kalian tahu ya, ada ayat lain yang berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan dipercaya dengan hal-hal yang lebih besar. Ya, seperti itu.
Nah, kita belajar kembali ke firman Tuhan ya. Kita nggak boleh kita terus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita harus peka. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai kita ikut dengan arus zaman dan kita nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita itu semakin bergeser. Ya, kita mau belajar hari ini dari seorang Daud. Ya, Daud itu mengalami kemenangan-kemenangan yang besar di dalam kehidupannya. Kelak nanti ketika dia jadi raja dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang perjalanan kehidupan Daud, kalau kita lihat ya, Daud itu telah mengalami kemenangan-kemenangan yang kecil terlebih dahulu. Dia menang dalam hal yang kecil, dia setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan itu mempercayakan, menyertai Daud dan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang lebih besar. Ya, kita akan belajar ada 3 hal kemenangan yang dialami Daud, kemenangan-kemenangan kecil. Apa saja sih kemenangan-kemenangan kecil yang dialami oleh seorang Daud? Ya, yang pertama, Daud itu menang atas tanggung jawab yang dipercayakan kepada Daud. Ya, kalian catat ayatnya di 1 Samuel 16 ayat 11. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 berbunyi, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, ini kisah Daud yang paling terkenal ya, yang kita paling ngerti bahwa ketika kejadian Daud itu diurapi menjadi raja, sesungguhnya ceritanya orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya, itu tidak mencalonkan Daud untuk diurapi ya. Dia papanya Daud itu cuma manggil kakak-kakaknya yang lebih besar daripada Daud, mungkin lebih kekal, lebih tinggi dan lain sebagainya, yang di mata papanya itu mungkin membanggakan atau apa dan lain sebagainya, sesuai standar papanya seperti itu. Tapi Daud tidak dianggap. Daud dibiarin gembalain kambing domba, sudah, tidak dipanggil, tidak diapa. Nah, tapi kita belajar yang menarik daripada Daud ini adalah Daud itu dipercayakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Bayangin ya, bukan dipercayakan banyak domba atau banyak apa, cuma 2-3 ekor ya. Tetapi Daud itu mengerjakan apa yang dipercayakan tanggung jawabnya 2-3 ekor domba itu dengan baik. Daud tak bermalas-malasan ya, oh aku cuma dipercaya 2-3 ekor tok, oh aku ini dikucilkan ya toh, kuku-kukuku lebih di apa ya, kayak dibangga-banggakan apa dan lain sebagainya, tapi aku cuma diberikan 3 ekor kambing domba gitu, marah-marah. Enggak, Daud bahkan enggak menggerutu. Dengan kepercayaan kecil pun Daud dengan baik, dengan setia tetap mengembalakan kambing domba. Nah, gambarannya untuk kita apa? Refleksi diri untuk kita adalah gini, bagaimana dengan setiap kita? Hari-hari ini Tuhan itu mempercayakan banyak hal, banyak tanggung jawab di dalam kehidupan kita, benar ya? Contoh, kita sebagai anak, kita ada tanggung jawab sendiri. Yang masih kuliah, kita tanggung jawabnya apa? Ya kuliah, belajar dengan baik. Apa kita mengerjakan setiap tugas itu dengan baik? Apakah kita sungguh-sungguh mau excellent dan lain sebagainya seperti itu? Kita yang kerja juga dikasih pekerjaan kan, tanggung jawab di pekerjaan kita. Apakah kita melakukan dengan excellent atau kita bermalas-malasan, atau tiap hari kita itu kerjaannya mengeluh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apakah kita itu cuma memandang remeh kepercayaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita? Ambil contoh lah juga, ini yang pasti global ya. Salah satu kepercayaan yang diberikan kepada kita, namun tidak banyak orang itu menyadari, itu adalah apa? Kamar pribadi kita. Ya, ayo coba lihat sekeliling kamar pribadi kalian. Ya, lihat sekeliling. Ya, ayo boleh lihat sekeliling yang di kamar atau mau ke kamar atau nanti. Lihat kamar kalian. Apakah kalian itu bertanggung jawab atas kamar kalian sendiri? Contoh, membersihkan kamar kalian, kalian jadwalkan bersihin, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali harus ganti spray dan lain sebagainya, atau yang mengerjakan semua itu mamanya kita, ya kan?
Kita lihat apakah kamar itu kita itu tertata rapi atau berantakan, ya loh. Setelah kita itu pakai baju pulang ke rumah, atau kita itu langsung mandi bersih diri, atau kita langsung masuk kamar, ya. Terus bayangkan dari luar kotor, ya loh, ndak mandi dulu masuk kamar langsung tidur nih ranjang dan lain sebagainya. Kita perhatikan bagaimana kebiasaan kita. Nah, kenapa ini penting? Karena suatu saat kalian semua ingin menikah kan? Ya. Suatu saat kalian akan dipercayakan bukan hanya kamar. Suatu saat kalian akan dipercayakan satu, seorang pasangan, dua, itu bukan hanya kamar tapi rumah. Amin. Ya. Supaya ndak semua orang di sini dia kita cuma kamar yaitu apartemen ya. Diamini semua kelak nanti akan punya rumah kan. Nah, rumah siapa yang ngurus? Lo jangan bilang yang cowok-cowok ya, yang ngurus ya cewek lah. Salah ya, yang ngurus itu harus berdua gitu. Atau yang cewek-cewek, ayo cewek-cewek, jangan sampai ya kalian itu jadi cewek yang kuku itu tahu kenal itu di mana, kalau pergi kalau apa itu kelihatannya rapi, cantik banget, cakep banget, tapi kamar itu berantakan sampai orang yang mau masuk mungkin tidak ada tempat berpijak karena baju ini berserakan di lantai, baju sing 2 minggu itu yang masih digantung, tidak dicuci dan lain sebagainya, kayak gitu. Cowok-cowok, cuci baju bisa enggak, atau cuci minimal daleman kalian ya loh. Ini hal yang sepele ya, hal yang sepele tapi ingat bahwa itu adalah kepercayaan kecil sebenarnya di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, dan mungkin tidak kita sadari karena mama kita masih ikut, dalam tanda kutip bahasanya cawe-cawe ya, misalnya baju dicuciin lah, makanan disediain atau piring itu dicuciin dan lain sebagainya seperti itu. Tapi hari ini kalian itu sudah besar ya, kalian bukan anak kecil ya, kalian semua sudah kuliah. Kenneth dulu yang masih kecil SMA, sekarang sudah kuliah, jadi tidak ada yang kecil sekarang ya kan, tidak ada anak SMA ya toh. Nah, artinya sebentar lagi Kenneth pun setelah lulus kuliah itu akan masuk di dunia kerja dan sudah dewasa, atau bahkan SMA sebenarnya 17 tahun itu sudah dianggap dewasa kan, sudah dianggap sudah bisa menentukan pilihannya sendiri ya kan, seperti itu. Nah, kita kalian yang dewasa ini ayo belajar mempersiapkan yang suatu saat kalian akan dipercaya lebih, yaitu salah satunya tadi itu kamar kalian. Ayo jangan dibiasain yuk, hari-hari ini mulai peka wis, apa yang biasanya mama lakukan kalian mulai take over pelan-pelan. Misalnya kalau mama biasanya yang bersihin ranjang mama, ya sudah mulai hari ini aku mengambil sebuah komitmen, aku mau bertanggung jawab atas ranjangku, aku mau bersihin ya ranjangku, seminggu sekali ya toh misalnya kayak gitu, atau 2 minggu sekali, atau sebulan lah, sebulan itu paling maksimal kayak gitu ya. Kalian mulai bersihin sendiri, atau kalian sapu-sapu kamar, atau kalian tata dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal yang kecil itu yang kerasa kayak sepele seperti itu akan berpengaruh besar ketika kalian akan menikah nanti, seperti itu. Jangan sampai karena hal kecil ini kalian nanti tengkar dengan pasangan kalian. Contoh, yang kebiasaan habis mandi ya kan, nggak naruh handuknya langsung digantung, langsung dilempar ranjang kayak gitu. Terus kalian ketemu pasangan yang dia bersihan ya toh, lihat apa-apaan nih, handuk kok dilempar ke ranjang basah-basah, ranjangnya kan jadi basah. Nah, kebiasaan itu harus diubah ya kan, itu bukan kebiasaan yang baik. Kalau setelah mandi ya kalian taruh di tempat jemuran ya kan, nggak dilempar di ranjang terus lupa. Atau jangan sampai kalian pulang, Koko ini pernah ya, bayangkan ini, dia itu mungkin dulu anak yang sangat-sangat dimanja. Ini pengalaman Koko waktu SMP. Kita tuh pernah satu kelas mau perpisahan ya kan, terus kita pergi sebuah villa. Koko sekamar itu berempat ya, dua orang yang lainnya ini Koko kenal, satu orang ini tidak seberapa kenal, tapi ya sekamar karena cowok-cowok ya kan, sebelah kamar cewek. Bayangin apa yang pertama kali cowok ini lakukan ketika dia sampai. Koko kan pergi ke kamar mandi ya, habis naruh koper, habis naruh tas, semua rapi. Koko pergi masuk kamar mandi, balik Koko dapet gini, itu ranjang kan ada 2.
Terus koko lihat gini, loh iki siapa naruh celana jeans ya toh, kan kotor ya kan dari keluar ini, kok di atasnya ranjang. Terus koko ngomel. Terus koko ngomel lagi tuh, lihat apa, lihat ada celana dalam di atas ranjang. Langsung marah koko, ini siapa ini, kok kelakuannya kayak gitu. Udah gini di sini ya, bayangkan itu loh, itu kan nggak pantas. Nah sama, jangan anggap kalian nanti rumah kalian sendiri kayak gitu kalian sebebas mungkin dan lain sebagainya. Nggak bisa guys, karena kalian nanti hidup nggak cuma seorang diri, kecuali kalian memilih untuk selibat ya, terus kayak gitu kalian hidup seorang diri, nggak boleh ada sing mau masuk kamarku dan lain sebagainya, kalian mau karepmu dewek yo terserah sih, tapi itu pun nggak seharusnya benar untuk dilakukan gitu loh. Nah ayo kita lihat kebiasaan apa yang hari-hari ini kita nggak sadar itu loh. Tuhan itu kasih tanggung jawab tapi kita itu sepelekan, kita nggak lakukan, kita nggak kerjakan. Hanya karena apa? Hanya karena ada orang tua kita. Termasuk cuci piring, ayo belajar cowok-cowok cuci piring ya toh. Jangan nanti wah cuci piring itu serahin ke istri dan lain sebagainya, atau apa gunanya pembantu dan lain sebagainya. Ya kalian kalau punya pembantu puji Tuhan, tapi kalau sekalipun kalian punya pembantu, minimal kalian itu bisa lah. Contoh lah kayak hari-hari ini ya, banyak sing dalam tanda kutip itu kayak apa ya bahasanya, rodok bongko itu ya apa ya, rada kewalahan lah. Karena apa ya, di tengah-tengah covid kayak gini kan, pembantunya pulang semua ya toh, mau nerima lagi balik dari kampung takut ya kan. Jadi ada beberapa orang terpaksa ya udah nih kamu pulang wes nggak usah balik lagi, akhirnya dikerjain sendiri, mati-matian dan lain sebagainya, nggak tahu caranya, wes ngos-ngosan dan lain sebagainya. Ayo kalian kalau punya banyak waktu, kalian masih single, ayo persiapkan hari-hari ini kamu pun ya banyak belajar, cuci ya kan, karena ditinggal mama, cuci, bersihin taman, bersihin apa. Kuku tuh sampai buat jadwal itu ya. Terus aku kasih tahu ke teman-teman deket Koko, ini jadwalku, karena kan diajak ketemuan, ini lo jadwalku sih, nanti tak tunggu nih, misalnya aku bisa lebih pagi tak nek sudah selesai nih. Mereka lo sampai ketawa karena apa, mereka wih listmu cek akeh nih, kayak apa daily test nih, main game gitu loh, main game Genshin itu kan ada setiap hari itu ada misi hariannya, bahkan ada misi mingguannya. Ya ini yang gue kerjakan adalah misi mingguanku, entah itu potong rumput, entah itu terus kayak gitu bersih-bersih mobil ya, atau keluarin kesetnya mobil, nyikat dan lain sebagainya, bersihin wastafel di kamar mandi, bersihin lantai kamar mandi, ngurusi dapur, ngelapi dapur dan lain sebagainya, kayak seperti itu ya kan. Repot nggak? Lo repot sungguhan, apalagi kalau kalian itu nanti memutuskan kalian keluar kan, masing-masing hanya tinggal berdua. Bayangkan masa kalian suruh pasangan kalian ngelakuin semua itu, wah bisa gila. Sungguhan, cobaan kalian aja belum tentu apa bisa gitu loh ngelakuin semua itu loh. Sungguhan kalian jangan sekarang nyantai enak-enakan Sabtu Minggu harus main game, Netflix dan lain sebagainya, nanti aku nggak ada. Sabtu itu adalah jadwal orang bersih-bersih. Kalau tetap kerja Sabtu nih, Minggu itu jadwal bersih-bersih dan lain. Nah, kalian nggak membiasakan diri untuk itu ya wis, kalian akan kewalahan ya kan, kalian akan belajarnya lebih lama. Tapi kalau kalian sekarang sudah mulai belajar, minimal kan kalian tahu caranya, terus kalian akan mencari cara lah supaya lebih efisien. Karena apa? Dengan semakin efisien kalian akan semakin menghemat waktu, lebih cepat dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Itu contoh-contoh hal kecil lah, kepercayaan. Kalian nanti cari sendiri lah semua apa kepercayaan. Contoh yang single ya toh, suatu saat kalian akan dipercaya pasangan ya. Nah, kalau kalian tidak mengurus diri kalian sendiri, apa kalian mengurus pasangan kalian tidak bisa gitu. Nah, urusan diri kalian sendiri, belajar bertanggung jawab, belajar disiplin atas diri kita sendiri. Nanti kita akan dipercayakan seorang pasangan. Jangan sampai kan kita punya pasangan itu kan dibilang apa? Penolong yang sepadan, ya kan? Bener ya. Jangan sampai kita itu nanti timpang, kita itu berat-berati, bukan penolong gitu, tapi malah ngabot-ngaboti pasangan kita. Serius, nanti ke depan, kenapa Koko ngomong kayak gini? Ke depan Koko itu terbeban untuk ngomong lagi tentang love talk ya. Kenapa? Karena Koko ini ikut kelas pranika, Kevin sing tahu, soalnya Koko cerita kapan hari sempat ngobrol, Koko ikut kelas pranika. Bahkan di kelas pranika pun ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah mau menikah ini ya. Dalam satu kelas ini kan yang mau menikah semua sudah boleh tanya, tapi pertanyaannya itu kayak anak kecil.
Yang ditanyakan apa? Bagaimana kalau pasangan kami tidak peka? Wah, kayak arek kecil lagi. Mending batal merit nih kayak gini. Cik ngomong peka nggak peka, bahkan kalian dewa itu sudah kau ajarin kan. Kalau mau peka-peka sudah dibilang pacar kalian itu bukan Tuhan, pacar kalian bukan dukun, ya kan? Koko ketawa ngakak-ngakak, kenapa? Karena dijawab sama yang pembicaranya itu, Koko kan ngajar kalian, nggak pernah diajari apa pemimpin-pemimpin Koko bahkan ngomong nek pacar kalian bukan dukun lah, itu cuma kata-kata Koko ya toh. Tapi ternyata pas Koko dengar itu dijawab kayak gitu, kalian nggak sedang menikah, akan menikah dengan dukun gitu loh. Bayangin banyak hal-hal kecil-kecil lah yang bagaimana sampai saat ini kok nggak bisa respect loh. Wes mau mendekati menikah kok pertanyaannya nggak bisa respect, kok mau merit, gila. Udah maksudnya sudah mau merit, jadi kelas pranikah dalam arti keras untuk menyiapkan untuk menikah, tapi pertanyaannya bagaimana ya kalau sampai sekarang kayak nggak bisa respect loh ya, Juayus mudeng ya. Atau pasangan saya nggak mau mengalah loh ya, aku baca masuk nggak mau mengalah sama sekali, iki konyol gitu loh, pertanyaan-pertanyaan yang konyol kayak gitu loh, bayang loh. Lah itu kenapa? Itu akibatnya ya itu karena mungkin nggak terbiasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bener ya. Duh gini loh guys, kalian kalau terbiasa bertanggung jawab akan diri sendiri, kalian tahu batas yang jelas, bener ya. Sekalipun cinta tapi nek iki wis nggak ngena, dan kalian tahu orang ini nggak jelas ini, yo lebih baik berakhir sebelum memasuki kayak gini, ya kan? Lebih ngenes kan, mau menikah cik pertanyaannya kayak gini, lihat wis menikah lah kayak terjebak di dalam mudeng ya, di dalam pernikahan sudah terlanjur gak boleh cerai, terus ya apa nggak mengusahakan, wis tambah bingung, mudeng ya di sini ya. Tapi orang yang terbiasa untuk punya nilai yang lurus dan lain sebagainya, punya nilai yang dipegang, itu bisa menyamakan nilai dengan pasangan nih. Memang nggak sama ya dua orang di bawah, tapi kita bisa ngobrol, kita bisa komunikasi, bener ya di sini ya. Kita bisa ngomong, masa ada pertanyaan kayak gini, bagaimana kalau yang cowok itu ditanyai makan apa, bilangnya terserah, ngono. Katanya kan cowok harusnya memimpin. Pertanyaan ini batinku ya gak jelas, lihat-lihat sih lah, kamu cewek sing model apa, ojo sampai kamu kayak cewek sing pernah tak temu misalnya, mau makan apa terserah, McD yo, ojo junk food, soto yo, oh lagi gak pengen, sing ngena tak taboi. Ojo salahin pacarmu ngomong mau makan terserah lah, kan libet gitu loh. Atau mungkin pacarmu sakarep soto oke, junk food oke, makan apa oke, lah sing ngomong terserah malah diajak mikir ini itu malah apa ribet gitu loh. Ini kan lain cerita, itu kan pertanyaan-pertanyaan konyol ya dari Koko baca itu enggak berbobot gitu loh ya, nyambung sama. Kalau kita tidak bisa disiplin hari ini, kalau kita tidak punya nilai ketika kita itu single, kita punya take care dan lain sebagainya, gini ngobrol gitu loh. Contoh lah kayak Koko dulu awal-awal ya kita cerita sama Grace pernah nggak ngomong terserah? Pernah, tapi Koko ngomong nek wis terserah tak pilih no, ya konsekuensi lo, bener-bener terserah lo ya. Kayak Koko nek ngomong terserah ya terserah aja, terserah. Terus Koko wis mikir ini ya, terus kamu nggak mau ini ya, apalagi ini wis malam lo. Pernah lo Koko itu agak marah itu bahas tentang itu, karena Koko wis punya nilai, terus dia ngerti ya kan gitu loh. Nah nek kadang kan nggak diungkapkan kan, cowok yang ini oh ribet ngono, terus menengahi cowok terus makan ini wis gak usah makan ya, tambah ngambek apa lah, itu kan karena nggak punya nilai yang kuat, bukannya nggak komunikasi malahan, mudeng ya sih. Tapi karena Koko untuk nilai yang itu wes kuat, Koko bisa komunikasikan loh, dia mau makan ini ojo ribet gitu loh. Misalnya kita ikut apa pernah ya di kejadian di ITC, kita cuma punya waktu jam makan, mau makan apa, makan apa cepetan, kita cuma punya waktu 1 jam, nggak iso milih, mudeng ya. Ini kondisi survive ya toh, kon makan atau enggak ngono lho, ojo mek 1 jam bingung makan apa ya, jalan-jalan, kok nggak apa namanya, nggak fokus gitu loh, mudeng ya. Kalau punya pasangan kayak gitu langsung diarahkan, ayo makan ini ya, kita cepet gini, mudeng ya guys ya. Soalnya kalian nggak punya disiplin diri ya, terus makan apa ya, terus dua-dua sama iya makan apa ya, terus bingung, terus waktunya 15 menit ya apa ya. Kan ya tambah ding kayak gitu loh guys. Oke, sama makanya disiplin no. Nilai itu Koko bisa cepet karena apa ya, karena Koko membiasakan diri. Pertama Koko ya bingung awal gitu, 1 jam makan apa yo, makan ini gak enak, makan ini ndak enak dan lain sebagainya. Terus kok lama, nah dari sana Koko belajar, oh ada nilai nek wis kepepet ojo babi bu, mikirnya ojo
mau makan apa wis gak usah milih, sing biasa mau makan ya wis iku ya toh, wong biasa turun food court kok, atau ndak biasa ya pilihan sing opo gitu, pokoknya makan, pokoknya ganjel ya toh. Makan ojo apa ya, bahasa iku kemenyek, kalian tahu ya kemenyek ya. Aku gak bisa translate kemenyek itu apa ya, kemenyek itu yang kayak manja kayak apa ya, makan ini oh nak mau, makan ini nak mau, terus entek waktu terus bingungi orangnya ya apa ya wah. Yes kayak gitulah yes guys. Oke, itu cuma gambaran, dalam arti intinya cuma yaitu kalian harus punya nilai yang jelas ketika kalian single. Kalian harus jadi pribadi yang benar-benar bertanggung jawab atas diri kalian. Kalian akan bisa bertanggung jawab atas pasangan kalian. Kalian bisa saling membangun nanti, kalian bisa saling menolong, kalian bisa saling support. Jadi nggak nuntut gitu loh. Kalau cowok bilang cowok kok bersih-bersih kan tugasnya cewek lah, itu nuntut wesan mudeng ya. Atau sebaliknya cewek lah ngomong cowok kok kerja gini harus dapat uang sing lebih lah gini itu juga nuntut. Bukan mikir ya apa ya caranya bareng-bareng ben bisa apa yang bisa dihemat mungkin, atau kita mau nyoba usaha apa dan lain sebagainya. Mudeng ya soro, mudeng ya. Kalau kalian punya tanggung jawab atas diri kalian sendiri, kalian bisa mengidentifikasi mana orang yang tidak bertanggung jawab. Mudeng ya. Sejak dini ketika kalian kenal, berteman dan lain sebagainya ya toh, kalian tahu mana sing iki gak bertanggung jawab, gak bisa ya kan. Sak cinta-cintanya gak bertanggung jawab ya gak bisa ya kan. Nggak cuma makan cinta tok, nanti merit itu istilahnya tentang tanggung jawab rek. Bayangin no, kalian makan cinta ya, terus rumah gak diurus ya toh. Kalian lihat nanti video hoarders namanya, satu rumah itu diisi barang sampai penuh sampai tangga-tangga kayak sedih. Bayangin no, dapat pasangan kayak gitu ya matis kayak gini. Udah ya guys kayak gitu. Sama kalau toksik, kalian belajar dari ini. Kalau kalian berlatih supaya diri kalian gak toksik dan lain sebagainya, kalian akan tahu iki orang toksik iki. Gak mau aku ambil cewek kayak gini toksik ya loh. Aku gak mau cowok kayak gini toksik, ngeluhan apaan gila nih. Cerita sesekali ya enggak, tapi nek bendino ngomongin ngeluh bener iki toksik dan lain sebagainya. Kalian akan jelas gitu loh di dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena kalian sudah punya nilainya sendiri. Kalian sudah bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Jelas ya guys. Untuk kemenangan yang pertama ini tentang kemenangan terhadap tanggung jawab yang dipercayakan. Kita akan masuk di yang kedua. Yang kedua itu adalah Daud mengalami kemenangan di dalam relasi hubungannya dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Kalian catat di 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 19. Kau ulang ya, 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 19 itu berkata seperti ini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seseorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawa dia kepadaku. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki, Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Nah, ini menang ya, Daud menang. Contohnya apa? Ketika Daud itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan ya toh. Ketika dia mengembalakan kambing dombanya, dia nyembah pakai main kecapinya dan lain sebagainya, itu yang membuat akhirnya Tuhan itu bisa mengkoneksikan dia dengan Saul ya kan. Kalau enggak, kalau Daud enggak pernah ya main kecapi apa nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya, enggak akan ada yang dalam tanda kutip merekomendasikan ke Saul, ada ini yang pandai gini-gini, enggak ada. Nah, poinnya di sini adalah ayo kita review bagaimana sih saat teduh kita. Ya, karena kita tahu bahwa ketika kita menang di roh ya kan, nah, karena sering diulang-ulangan di ibadah. Nah, hari-hari ini ya apa sih saat teduh kita? Bagaimana kita itu jagai hubungan kita ambil Tuhan? Bagaimana kita itu menjagai komitmen kita secara pribadi ambil Tuhan? Karena apa? Contoh, nilai-nilai yang kita pegang ketika kita itu saat teduh, nilai-nilai itu yang kita akan bawa udah ya ke dunia seperti itu kayak gitu. Nah, sama kayak hal ini, hari-hari ini cuma diingat gini, hari-hari ini kalian ketika berbahasa roh itu ya apa? Hari-hari ini kalian datang ketika berdoa itu ketika apa? Seperti apa? Contoh, harusnya ketika berbahasa roh itu kita melepaskan roh kita. Dalam arti apa? Kita minta supaya Tuhan itu terlebih besar di dalam kehidupan kita. Mudah ya? Jadi kita berbahasa lidah dengan tujuan Tuhan jadilah yang terutama, kita undang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita berserah, kita
wis lepas semuanya dan lain sebagainya seperti itu, atau kita cuma bahasa roh karena kebiasaan rutinitas, atau bahkan kita sudah lama tidak berbahasa lidah lagi. Kita pengen roh kita kuat tapi kita tidak pernah berbahasa lidah, nggak bisa, karena ada ayatnya kan, Rasul Paulus itu bilang nek orang yang bernubuat itu menguatkan orang lain, tetapi orang yang berbahasa lidah, berbahasa roh itu menguatkan rohnya sendiri. Mudah ya guys di sini. Apakah hari-hari ini kita ketika berbahasa lidah itu dengan nilai yang benar bahwa Tuhan, hari ini aku mau supaya aku rohku itu lebih kuat daripada dagingku, kuasai diriku Tuhan, aku mengundang hadiratmu, aku mengundang Roh Kudus, kuasai aku Roh Kudus. Kita berbahasa lidah dengan nilai yang benar. Apakah kita seperti itu, atau kita mulai melenceng, berbahasa lidah wes berbahasa lidah lagi, kosong lah, nggak ada arti. Jangan seperti itu, kembali, ayo kembali. Terus hari ini yang diingatkan tadi itu juga tentang kerendahan hati. Hari ini kita datang ke Tuhan itu kayak apa sih? Sekalipun kita itu anak, ya jangan sampai privilege anak itu jadikan kita itu datang ke Tuhan itu kayak karepe dhewe, ya kan. Ngasih Tuhan yang malas-malesan, terus mau tidur, terus ngomong, ya Tuhan 5 menit ya aku capek dan lain sebagainya. Mudah ya, nggak ada sebuah hati sing datang Tuhan, aku datang di hadapan Raja gitu loh. Mudah ya, kita itu hamba, kita itu harus merendahkan hati kita. Apakah kita itu hari-hari ini doa itu cuma egois, minta berkat lah, minta ini dan lain sebagainya. Mudah ya, seakan-akan itu Tuhan itu cuma alat. Mudah ya, bukan raja nih. Karena kalau raja yang memberikan perintah itu harusnya Tuhan, bukan kita. Benar ya, kita bisa membuat sebuah permohonan tapi kita tidak bisa nyetir kan. Mudah ya, sama kayak kita bawahan, nggak mungkin kan kita gaji naik ngono ya kan, nggak mungkin ya toh. Permohonan mungkin iya, tapi kan kita nggak bisa gajiku tahun depan naik ya bos 10 juta gitu, terus naik lagi ya bos 15 juta, gajiku tahun ini double 2 kali lipat. Siapa bosnya ngono, siapa owner lo, sama kita ketawa ya kalau diilustrasikan ini, tapi kadang kita ke Tuhan itu juga gitu loh, tanpa sadar. Yang ngomong kita minta diberkati, kita minta apa, tapi kita nggak pernah dengerin Tuhan. Kalau mungkin kita tengkar ambil siapa, terus Tuhan bilang sabar, terus kita balas sabar apa nih Tuhan ngono ya, dibales ngono. Atau dia kasih ngono, kasih apa, orang benceno kasih guys mau rontok ngudeng ya dan lain sebagainya. Karena kok ya kayak gitu sih, jujur waktu tadi doa itu salah satu ingatnya juga kayak gitu. Mudeng ya, hari-hari ini kita itu keras, semakin keras atau semakin penuh kasih gitu loh. Kalau Tuhan ingat kasih itu kita langsung ngeslele, iya wes Tuhan aku nurut, atau kita ngeyel gak ngono, gak mau kasih apa orang kayak gitu, mending apa dan lain sebagainya. Mudah ya guys, di sini gambarannya. Apa kita jadi orang yang mudah dibentuk, bejana hati kita ini masih apa ya namanya, lembut gitu loh. Kalau Tuhan itu tegur apa terus, oh iya Tuhan sorry aku salah gini, aku mau belajar lebih baik lagi. Tuhan aku datang merendahkan diri serendah-rendahnya biar Tuhan itu jadi tambah gede. Atau kita itu cuma aku Tuhan kuliah aku gini wis ngomel sampe entek terus mengono ya wis Tuhan aku ngantuk tidur ya toh. Tuhan gak dikasih kesempatan bicara ya tuh, kurang ajar banget ya toh jadi bawahan. Ya kan kayak gitu. Terus atau kita cuma wis ngeluh ngomel apa, wis curhat ngene nangis apa wis tidur apa. Mudeng ya, semuanya tentang aku dan aku, bukan lagi tentang Tuhan. Padahal hanya harusnya ketika kita saat teduh itu dua arah, bukan tentang kita tetapi juga tentang Tuhan. Benar ya. Jadi nyanyi itu pun makanya kenapa kita diajar ya, sungguh-sungguhlah ketika nyanyi, kayak ngobrol, bukan cuma nyanyi satu arah gitu ya. Mudah enggak? Itu sama kayak orang karaoke cuma hanya untuk memuaskan nyanyi, ambil orang itu karaoke supaya memuaskan yang mendengar, itu beda. Mudah ya. Yang memuaskan mendengar dia akan berusaha sebisa mungkin, sebaik mungkin mirip dengan yang dinyanyikan, ya kan, nadanya, apanya, intonasinya. Sing karepe dhewek, pokoknya asal nyanyi, ya wis pokoknya nyanyi, wis gak ngurus sing dengerno budek atau ngene pusing atau dan lain sebagainya. Pokoknya dia melampiaskan hasratnya hanya untuk nyanyi. Nah, kita datang itu juga ke Tuhan itu kayak gitu. Doa kita itu cuma melampiaskan atau kita menyediakan diri untuk mendengarkan Tuhan. Ya. Ngerti ya guys, poinnya di sini. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kemenangan atas tantangan dan kesulitan. Ya. Di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, kalian catat aja. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ke-37 itu berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya, setiap kemenangan itu sebelumnya pasti ada tantangan dan kesulitan. Benar ya di sini ya. Daud pun kayak gitu. Ketika menggembalakan kambing dombanya nggak mulus-mulus, tapi ada bahaya, yaitu beruang, yaitu singa, ya kan. Dan Daud nggak lari, benar ya. Dia nggak, waduh beruang ambil singa, diumpak no malahan dombane ya, atau dia lari menyelamatkan diri gitu loh. Kan dia nggak mau 2-3 sing lebih berharga itu nyawaku dan lain sebagainya. Enggak, Daud itu malah melindungi dombanya yang dipertanggungjawabkan, ya kan. Dan akhirnya dia bisa menang di sana. Kemenangan-kemenangan yang kecil itu pada akhirnya itu membuat Daud itu akan mengalami kemenangan yang besar ketika apa? Melawan Goliat, ya kan. Ketika Daud itu sudah belajar ya di tantangan kecil. Contoh lah gini lah. Kalian kalau di depannya kalian beruang gitu dan terpaksa, udah ya kita berusaha membayangkan posisi ini Daud itu, ada beruang di depan kita, terus kita berusaha ngelawan, terus dalam nama Yesus gitu kita ngelawan gini, menang. Apa sih kita rasa no? Happy ya, benar ya. Kita satu tantangan kecil itu terlewati dan kita ngerasa penyertaan Tuhan itu ada, benar kan? Nah sama itu akan menumpuk ketika ngelawan singa lagi. Iya menang lagi, aku tahu ini penyertaan Tuhan, semakin bersyukur, semakin kuat imannya dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika ngelawan Goliat, ya kan, itu yang beda kan. Orang-orang lain takut dan lain sebagainya datangnya Daud itu datang dengan berani karena dia itu kenal siapa Allahnya. Jadi dia wis terbiasa, dia tahu ketika dia ngelawan beruang, ketika dia ngelawan singa, itu dia tidak dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan usahanya sendiri, tapi ada penyertaan Allah. Dia punya yang big God, Allah yang lebih besar daripada segala masalah ya. Jadi dia berani maju. Oke, maju gitu loh, karena Tuhan itu menyertai. Mudah ya guys di sini. Bayangkan kalau Daud itu tidak terbiasa, ya kan. Daud sama Saul itu sama-sama diurapi, benar kan? Sama-sama diurapi oleh Tuhan, benar. Yang membedakan itu cuma hubungan, benar ya. Saul itu kita tahu bahwa sepanjang kisahnya dia tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tahu Daud itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saul ambil Daud itu dosa itu kira-kira itu kalau dihitung-hitung wes gini sama apa enggak? Ya sama, ya enggak? Karena enggak ada dosa besar, dosa kecil. Lo dosa ya dosa, bener kan? Lo Daud itu dosanya banyak enggak? Lo Daud itu dosanya ya banyak, ya kan? Ya selingkuh, ya bunuh orang, ya bener ya. Ada salah-salah apa sih, salah apa dan lain sebagainya. Salah, tapi beda. Hati ini ketika ditegur beda, ya kan? Didatangi hamba Tuhan beda, ya kan? Ndak ngeyel langsung ngoyakno bajunya langsung merendahkan diri, ya kan? Sing satu ya ditegur, loh tapi kan kelamaan, ya kan? Saul bilang kelamaan karena aku takut kelamaan dan rakyat meninggalkanku dan nenek tak persembahkan dewe, ya enggak? Padahal kalian tahu Daud itu ya sempat loh mempersembahkan sendiri, tapi Tuhan tidak marah. Mudeng ya? Karena motivasi hatinya beda. Satu itu lihat rakyat takut, satu ini itu karena ya pengen deket aja sama Tuhan, nggak perlu imam apa dan lain sebagainya, ya kan. Makanya dia kan wani gitu loh, kayak orang gila nari-nari apa dan lain sebagainya, sampai istri dia mencemooh dia, tapi hatinya beda, makanya beda hasilnya. Mudah ya guys di sini. Sama, makanya Saul ketemu Goliat mentalnya nggak kayak Daud ketemu Goliat. Yo, Saul diurapi, dia raja nih, harus kalau dia itu tahu dia diurapi, dia berani sama Goliat, ya kan. Tapi enggak kayak gitu loh. Bedanya di sana. Ayo hari-hari ini kita belajar. Ya, di dalam kehidupan kita ada tantangan atau apapun dan lain sebagainya. Pertama jangan lari, ya kan. Terus diem aja, terus dalam nama Yesus sudah Tuhan kita lalui, ambil Tuhan ini jadi kota benteng yang teguh dan lain sebagainya. Mudah ya guys ya, kayak gitu. Terus kita lalui ya, berdoa sing terbaik dan lain sebagainya, kayak gitu. Ya, 3 hal tadi. Ayo kita menang dalam hal kecil ini, dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan di dalam keseharian kita, hal yang kecil, hal yang sepele. Kita masih single dan lain sebagainya. Ayo mulai mikir, kalian mulai peka, hal-hal apa yang Tuhan itu percayakan di dalam kehidupan kita, yang mungkin hari-hari ini tuh harusnya sudah beralih tanggung jawab,
menjadi tanggung jawab kita, tapi masih di take care oleh orang tua kita ya, kayak gitu. Ayo kita tanggung jawab. Contoh lah mungkin kayak dulu Koko mobil nggak terlalu ngurusi, padahal Koko juga pakai, mungkin lebih banyak pakai, tapi sih ngurusi papa ya kan. Harusnya kan sudah beralih tanggung jawab ya kan, harusnya Koko sih mulai ngurusi dan lain sebagainya. Akhirnya Koko belajar ya tuh ngurusi, harus ngeceki berapa bulan sekali, berapa minggu dan lain sebagainya kayak gitu. Ada hal yang sudah perlu waktunya beralih tanggung jawabnya. Ayo kita peka untuk mengerjakan itu dari sekarang sebelum Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar ya dalam kehidupan kita. Terus tanggung jawab juga secara rohani, kehidupan rohani kita ya. Koko seneng kalau kalian ada sharing misalnya, di ibadah offline ayo langsung connect ya toh, wah enak dan lain sebagainya. Koko suka, nggak salah nggak, tapi Koko ingatkan ini ya, kalau kalian itu cuma ngerasain Tuhan di ibadah offline, itu ada yang salah. Mudah ya, bukan Koko itu anti dengan offline. Bedakan ini ya. Koko itu mau cerita cuma kayak gini. Seharusnya kamu bisa merasakan Tuhan. Paling penting itu di kamarmu. Ketika kamu berdoa secara pribadi, itu lebih penting. Mudah ya, itu dasar yang paling penting dalam kekristenan kita. Daripada kita itu cuma ngerasa di gereja, terus begitu di rumah kita nggak ngerasa apa-apa. Berarti ada yang salah. Mudah ya. Di gereja itu ada yang bertanggung jawab. Kenapa bisa kayak gitu? Contoh tak beda ya. Ada pendoa yang mendoakan doa atmosfer. Ya enggak? Doa atmosfer. Setiap pelayanan berdoa enggak? Berdoa tanya Asher. Nek Asher enggak berdoa ya kebacut ya toh. Asher berdoa, nyiap lo terbaik juga kan, dari kostum itu dipersembahkan terbaik. Ya enggak? Semuanya ada effortnya. Lah di rumahnya apa? Kita doa atmosfer enggak? Satu. Terus kita datangnya dengan sikap hati sih kayak gitu enggak? Nyiap dan lain sebagainya. Ngerti ya? Udah nggak didoain atmosfernya, datang dalam keadaan ngantuk ya, terus mau minta ngerasain Tuhan ya gimana ya enggak? Coba wes datang ke gereja dalam keadaan ngantuk, dapat Tuhan nggak? Ya enggak, sama nggak dapat Tuhan pasti, dijamin. Nggak percaya kita dulu pernah datang kapan hari doa breakfast with God ya, kita kan begadang. Kok kita denger firman itu nggak dia Koko lihat ya arah-arah wes gini-gini, Koko ya bertahan, Koko ya rodok seler tapi jadi bisa bertahan, tapi aku lihat arah-arah ya wes tidur. Atau kalian dia pernah lihat Koko gudoy Brian, ada fotonya Brian tidur ya wes kecapean sama, nggak dapet Tuhan gitu loh. Mudah nggak? Yang membedakan apa? Respon. Oke, kalian ibadah offline nggak apa-apa, kalian kalau boleh ambil orang tua kalian ibadah offline nggak apa-apa, nasional Tuhan di ibadah offline, puji Tuhan, mudah ya. Tapi jangan sampai kita cuma ngandel ibadah offline, mudah ya guys, itu nilainya salah sudah. Tapi usahakan di kamarmu. Mungkin ketika kalian dapat itu dari ibadah offline ya di gereja, kalian bisa doa, Tuhan aku ya mau loh dapat Tuhan itu nggak di gereja tok, aku nggak mau cuma seminggu sekali aku ngerasa Tuhan kayak gitu. Aku mau loh Tuhan setiap hari ketika aku doa, ketika aku tutup mata, Tuhan aku ngerasa Tuhan, aku perlu ngapain ya Tuhan. Mudah ya guys ya di sini poinnya ya, bukan aku nganti terus berarti aku ambil koyogi gak boleh ibadah offline. Enggak, aku nggak ngelarang kalian ibadah offline, online ya guys. Offline itu enggak apa-apa, jaga pokoknya kesehatan, masker dan lain sebagainya seperti itu. Kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri ya kan, jangan menyepelekan itu. Dan bahkan bukan hanya diri kalian sendiri, ingat kalau kalian enggak jaga, kalian tuh akan merugikan bisa banyak hal. Kalau kalian lalai dalam bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, kalian juga lalai nggak bertanggung jawab atas keluarga kalian yang sekeluarga, serumah dengan kalian. Mudah ya guys di sini kayak gitu. Cuma aku mau ingat nilai, jangan sampai kita itu cuma fokusnya di ibadah, salah. Tapi fokus yuk di saat teduh kalian kita, Tuhan kita undang sekali lagi. Oh iya, hari ini aku dibagi Nokoyogi. Ternyata kalau ibadah itu segede merah karena ada yang doa atmosfer Tuhan sebelum itu ibadah, karena ada yang berdoa sungguh-sungguh ngangkat pujian dan lain sebagainya. Dan pelayan-pelayan Tuhan pun bukan cuma pendoa, mereka berdoa juga, kumpul kan doa atmosfer bersama, dari Asyar kayak dari PAW kayak dari apa dan lain sebagainya. Mereka siap sungguh-sungguh. Berarti Tuhan nilai sih nggak bisa tak ambil. Berarti aku harus lebih sungguh-sungguh ketika aku mau saat teduh, nggak asal-asalan dan lain sebagainya kayak gitu ya guys ya. Jadi belajar juga kemenangan atas apa, yaitu ada tantangan, ada kesulitan. Jangan jadi orang yang mudah lari nggak bisa lari, nggak bisa dihindari, sebaik mungkin menghindar, jangan ya. Tapi jadi orang yang tak ambil, tak coba dalam nama Yesus bisa dan lain sebagainya. Ayo kita belajar ya, karena memang nggak bisa dipungkiri daging kita ini lebih milih kenyamanan ya kan.
Tapi Tuhan katakan zona nyaman itu membunuh karakter kita, membunuh nilai-nilai, membunuh banyak hal di dalam kehidupan kita. Itu namanya zona nyaman. Ayo kita belajar yuk, kalau kita ini anak-anak Tuhan, di dalam zona nyaman iman itu tidak bisa aktif. Mudeng ya, kalian disuruh lawan semut dan lawan singa, sing butuh iman mana? Ya butuh iman lawan kecoa ya. Kecoa terbang level 99 ya. Perlu iman ya, sama aja gitu loh. Makanya jangan disepelein, pakai imanmu dalam hal kecil. Jadi ketika hal besar itu datang, kita wis terbiasa pakai iman kita. Sama kayak Ko Philip kan, wis terbiasa pakai iman nih di ketika KKR mujizat dan lain sebagainya, ketika anaknya sendiri Warren mengalami hal yang apa tuh, Ko Philip bisa pakai iman nih, kayak gitu. Kalian pernah dengar kan? Ya wis. Oke, nangkep ya guys, 3 hal itu singkat. Kita sebelum kita akhiri, kita doa bareng ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kami ya Bapak. Kami perlu berdoa berbahasa lidah, tidak menganggap remeh bahasa lidah. Ingatkan setiap kami nilainya Tuhan. Barang siapa berbahasa lidah itu menguatkan rohnya ya Bapak. Kalau kami ingin roh kami kuat, nggak bisa kami ini menyepelekan bahasa lidah dengan tidak berbahasa lidah apapun, berbahasa lidah sembarangan ya Bapak. Tapi kami harus berbahasa lidah dengan nilai bahwa Tuhan kami menyerahkan ini daging, ambil ahli ya Bapak. Biarkan Roh Kudus yang bekerja ketika kami berdoa itu menguatkan kami, strengthen bukan fisik kami tapi roh kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami itu diperbaharui, Roh Kudus itu melawat kami ya Bapak, dan kami menjadi orang yang baru ketika kami keluar dari kamar doa kami diingatkan, kami diperbaharui, kami ditegur, kami dituntun, hati kami diubahkan ya Bapak, di dalam nama Yesus. Seperti itu juga terima kasih sudah mengingatkan kita masuk. Alangkah baiknya kita itu tidak seenak jidat kami sendiri ya, seenak udele kami sendiri ya Bapak. Tapi kami harus belajar untuk yang namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan itu Tuhan yang jauh, pengen di apa ya, kayak ada jarak, Tuhan itu raja kita, enggak juga. Tapi kita harus ingat Tuhan bahwa status kita bukan hanya anak, tapi kita itu juga hamba. Kok kita keseringan ngerasa status kita anak, kita jadi karepe dewek ya Pak, kita jadi sedikit kurang ajar, datang karepe dewek, waktu karepe dewek tidak memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita ingat hamba itu ya apa, bahwa kita itu harus memberikan yang terbaik. Posisi hati kita itu seperti apa, yang penting bagi Tuhan adalah nilai-nilai seperti itu ya Pak, nilai-nilai di dalam hati kami. Kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan dengan tanggung jawab yang kecil, kalau kami masih single dan lain sebagainya. Hari ini dicelikan Tuhan bahwa ada tanggung jawab kecil yang mungkin belum kita take care Tuhan, tapi sedang di take care orang tua, atau kita hindari dan lain sebagainya, di take care orang lain. Mari Tuhan, biarkanlah kami mulai mengusahakan selagi kami ini single, terutama ketika kami suatu saat akan dipercayakan pasangan dan lain sebagainya, itu lebih berat lagi. Ajari kami untuk belajar Tuhan, untuk bertanggung jawab atas diri kami sendiri di dalam nama Yesus. Marilah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan lebih dalam lagi di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu, jauh melebihi dari firman, terbatas waktu, ruang dan lain sebagainya. Tuhan akan berbicara di dalam keseharian kami. Ingatkan tentang firman ini kepada kami di dalam ketika kami mengalami, ketika kami melalui keseharian kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Biarkanlah firman-Mu itu boleh mengingatkan kami, menjadi pelita bagi jalan setiap kami ketika kami mengalami perjalanan hidup kami di dalam segala aspek kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ke depan nanti Tuhan, kalau ada love talk judulnya mungkin, atau judul yang lain lah, pokoknya kita akan bahas tentang pasangan dan lain sebagainya. Berkati Yogi ketika Yogi mendengarkan kelas pranika ini, biarkanlah Yogi bisa sampaikan kepada anak-anak-Mu supaya suatu saat nanti itu membekali mereka ketika mereka mau punya pasangan, mereka sudah punya indikatornya. Kalau gak sehat ya gak perlu diteruskan, nggak perlu sampai jadian dan lain sebagainya. Kalau jadian terus terpaksa wis jadian, itu sampai ketika sampai mau merit pun mereka nggak punya batasan-batasan yang jelas dan lain sebagainya, masih struggle di hal yang sepele dan kekanak-kanakan dan yang nggak jelas gitu loh Tuhan. Itu bahaya ya Bapak, untuk karena kita semua nggak mau Tuhan, nggak ada yang mau lah mungkin, tapi yang mempersiapkan itu kadang dikit. Banyak yang nggak mau misalnya cerai dan lain sebagainya, tapi sedikit sekali yang mengusahakan ataupun belajar terlebih dahulu supaya nanti itu tidak cerai. Nah itu bahaya Tuhan. Kita mau belajar supaya anak-anak dibekali, supaya yang muda-muda ini
bisa mempersiapkan untuk kelak nanti mereka punya pasangan sampai menikah ya Bapak, di dalam nama Yesus. Urapi Yogi, urapi anak-anak, persiapkan anak-anak kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, seperti itu ya Bapak, di dalam nama Yesus. Hari kami juga berdoa untuk Brian Tuhan, yang katanya rapidnya positif. Kami berdoa Tuhan sertai Brian, kami tidak tahu hasilnya nanti swabnya apa, kami minta supaya kalau bisa negatif Tuhan, kalaupun tidak negatif, kalau Brian positif, kami berdoa sertai Brian ya Bapak dalam isolasi mandiri dan lain sebagainya, supaya Brian cepat sembuh ya Bapak, di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ken, Kevin, Stefania, Dania yang terakhir kontak, Nico juga ya Bapak yang terakhir kontak dengan Brian. Brian kami berdoa tidak ada satupun yang tertular COVID dan lain sebagainya ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan doa-doa kami mengasihi-Mu, ampuni setiap kesalahan kami tahu kasih-Mu terlebih besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Justru kasih-Mu lah Tuhan yang membuat kami bertobat dan membuat kami kembali kepadamu. Terima kasih, penuhi hati kami dengan kasih. Sekali lagi ajari kami mengasihi orang-orang lain seperti Tuhan itu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya.